Selamat pagi, saya Arif Aristiana dari kelas MJ507. Saya ingin memaparkan jawaban UAS Manajemen Risiko saya. Di sini akan dilakukan review 5 artikel bertema manajemen risiko. Yang pertama, terhadap sebuah artikel berjudul Pengaruh Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan Bank yang merupakan studi empiris pada perusahaan sektor keuangan subsektor bank yang terdaftar di BEI tahun 2010 hingga 2019. Yang pertama, latar belakang masalah. Krisis keuangan di tahun 2007 menyebabkan jatuhnya sistem keuangan dunia yang menegaskan pentingnya manajemen risiko kredit dan manajemen risiko likuiditas yang baik pada perbankan. Hal ini karena perbankan itu sistem utama yang mempengaruhi ekonomi di Indonesia yang stabilitasnya harus kita jaga dan diperhatikan. Atas hal ini sudah terdapat respon dari bentuk manajemen risiko melalui peraturan yang ditetapkan oleh Basel Committee on Banking Supervision sehubungan dengan risiko-risiko tersebut. Semakin banyak peraturan yang berlaku, maka semakin mendorong perilaku menghindari risiko. Akan tetapi, jumlah penelitian yang membahas hubungan risiko kredit, risiko likuiditas, dan kinerja perbankan khususnya di wilayah Indonesia itu masih minim saat ini. Oleh karenanya, maka penelitian ini dirasa penting untuk dilakukan. Tujuan penelitian adalah untuk memperluas pembahasan penelitian terdahulu dengan fokus untuk menemukan dampak dari manajemen risiko likuiditas dan risiko kredit pada kinerja keuangan perbankan di Indonesia yang mencangkup rentang waktu terutama dari periode 2010 hingga 2019. Untuk metode yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui analisis regresi data panel. Pemilihan sampel akan dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap sektor bank yang telah terdaftar di BEI dari 2010 hingga 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko bank bergantung pada kombinasi rasio risiko yang menjadi fokus utama dalam strategi pengelolaan risiko. Hal ini menunjukkan bahwa ada implikasi praktis yang signifikan bagi manajer risiko dan otoritas pengatur di sektor perbankan. Manajemen risiko harus memperhatikan dampak bersama dari manajemen risiko kredit dan likuiditas karena kombinasi dan besarnya tindakan manajemen risiko ini akan mempengaruhi kinerja bank. Sehingga manajer risiko harus menemukan hubungan yang optimal antara ukuran risiko kredit dan likuiditas untuk memastikan manajemen risiko yang mereka lakukan berkontribusi pada peningkatan kinerja bank. Selanjutnya, penelitian yang kedua adalah implementasi manajemen risiko dalam meningkatkan kompetensi industri perbankan di Indonesia. Latar belakang masalah, yaitu volatilitas tantangan moneter ini menyebabkan ketidakstabilan kondisi moneter. Industri perbankan berperan besar dalam menjaga stabilitas moneter tersebut. Sementara itu, fenomena peretasan terhadap perbankan yang sering terjadi memiliki dampak finansial dan reputasi terhadap lembaga perbankan. Selain itu juga, kompleksitas bisnis perbankan pun terus meningkat. Hal ini berarti dibutuhkan sistem manajemen risiko yang lebih adaptif dan komprehensif. Oleh karenanya, maka dirasa penting untuk melakukan penelitian penerapan manajemen risiko terhadap dunia perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi manajemen risiko dalam industri perbankan di Indonesia serta dampaknya terhadap kinerja perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatori. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tinjauan literatur yang mengkaji berbagai sumber relevan terkait manajemen risiko di sektor perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko dapat meningkatkan nilai pemegang saham, memperbaiki pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkuat daya saing bank melalui infrastruktur manajemen risiko yang kokoh. Selain itu, juga dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola perbankan, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan membantu bank dalam mendeteksi potensi bahaya lebih awal dan mengurangi risiko kerugian finansial. Hal ini berarti terdapat implikasi praktis bagi manajemen perbankan melalui penegasan bahwa manajemen risiko di perbankan memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepercayaan nasabah dan berfungsi juga untuk mengurangi risiko. Penelitian yang ketiga yaitu manajemen risiko teknologi informasi pada e-government, sebuah ulasan literatur sistematis. Latar belakang penelitian ini yaitu adanya kemajuan TIK di Indonesia yang mendorong sistem digitalisasi penyelenggaraan pemerintah atau disebut juga dengan e-government yang berfungsi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pemerintah. Sayangnya, berdasarkan evaluasi dari Kemenpan RB, SPBE masih berada di bawah target.
Hal ini berarti penerapan e-government di Indonesia masih belum optimal dan memiliki banyak permasalahan. Selain itu pun, penelitian terdahulu fokusnya hanya pada implementasi standar manajemen risiko e-government atau dengan kata lain teknik penilaian risikonya. Oleh karenanya, kajian literatur ini dirasa penting untuk memberikan informasi mengenai keuntungan implementasi manajemen risiko serta faktor-faktor penentu keberhasilan implementasinya. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian, yaitu untuk melakukan kajian terhadap implementasi manajemen risiko teknologi informasi yang sesuai standar dalam e-government, serta untuk menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi manajemen risiko pada e-government. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan ulasan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pada e-government dapat meminimalisir terjadinya risiko yang memberikan dampak merugikan bagi organisasi non-profit. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu manajemen, regulasi dan kebijakan, kondisi sumber daya IT yang dimiliki, kemitraan, dan manajemen kinerja. Hal ini berarti terdapat implikasi yang praktis bagi kementerian dan lembaga negara yang memanfaatkan e-government untuk menaruh fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari e-government tersebut, sebagaimana sudah disebutkan. Jadi, hal ini bisa digunakan untuk menginformasikan langkah utama untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi pada penerapan e-government. Selanjutnya adalah penelitian berjudul Efektivitas Manajemen Risiko Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Risiko Keamanan Data Karyawan di Sektor Teknologi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa data karyawan merupakan unsur yang penting di perusahaan karena berisi informasi krusial. Padahal di sisi lain, data karyawan ini pun sangat rentan terhadap ancaman keamanan karena adanya serangan siber yang semakin kompleks dan terstruktur. Jika risiko tersebut tidak ditangani dengan baik, maka perusahaan akan mengalami kerugian finansial. Oleh karenanya, penelitian ini pun dirasa penting untuk menemukan seberapa efektif manajemen risiko SDM yang diterapkan perusahaan dalam menghadapi ancaman keamanan data tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi efektivitas manajemen risiko sumber daya manusia dalam menghadapi risiko keamanan data karyawan di sektor teknologi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif berupa ulasan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam manajemen risiko sumber daya manusia yang berhasil dalam melindungi data karyawan, yaitu kebijakan dan prosedur keamanan yang jelas, pelatihan karyawan yang rutin, penggunaan teknologi yang tepat, serta budaya organisasi yang mendukung keamanan informasi. Selain itu juga, evaluasi dan pengumpulan umpan balik dari karyawan. Implikasinya, penelitian ini memberikan implikasi praktis yang dapat digunakan perusahaan di sektor teknologi untuk meningkatkan sistem manajemen risiko organisasi melalui integrasi kebijakan yang komprehensif, program pelatihan yang efektif, dan penerapan teknologi yang canggih dalam rangka melindungi data karyawan serta meningkatkan kepercayaan di dalam organisasi. Selanjutnya adalah studi literatur pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap bisnis UMKM di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi dengan fakta bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, tapi memiliki tantangan persaingan yang sangat ketat karena adanya perubahan ekonomi global dan ketidakpastian kondisi pasar. Oleh karenanya, manajemen risiko sebetulnya penting untuk meminimalkan potensi kerugian dan menjaga stabilitas usaha. Sayangnya, kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya manajemen risiko masih rendah, sehingga risiko manajemennya belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh manajemen risiko terhadap keberhasilan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia dengan metode kualitatif ulasan literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif memiliki dampak positif dalam mengurangi kerugian dan meningkatkan stabilitas bisnis UMKM. Dengan pengelolaan risiko yang baik, maka UMKM mampu menghadapi ketidakpastian, menjaga produktivitas, dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Implikasinya, UMKM ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman terhadap pentingnya manajemen risiko untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Terima kasih. Semoga sehat selalu.